dan double door, cuman double doornya sih. Nah kalau kita perhatikan teman-teman, untuk ceilingnya ini dapurnya ini dibikin jadi. Nah di depan kamar mandi ini teman-teman, ini nggak ada pegangan tangganya, tapi ini kayak semacam. Sembari kita menuju ke sana kita perlu lewat. Nah selain itu teman-teman, di sini juga disediakan jalanan menuju. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Joshua Jedik di channel Jual Rumah Murah SBY. Kali ini kita jalan-jalan di Surabaya Timur ya, di daerah baru teman-teman. Lokasinya benar-benar strategis, yaitu di depan Super Indo. Kalau teman-teman tahu Super Indomaret, ya wes di situ tempatnya. Nggak jauh dari situ, sekitar 200 meteran kita sudah nyampe di lokasi rumah ini. Sekarang jadi sudah ada di depan 2 unit rumah baru teman-teman, benar-benar grass. Jadi ada 2 unit rumah ini yang lagi dijual gitu ya. Kalau kita lihat dari depan benar-benar cantik ya, minimalis, dan unitnya ready teman-teman. Jarang-jarang di daerah sini ada rumah baru yang ready dan harganya relatif murah. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari lokasi, dari segi ukuran yang lumayan gede, nah rumah ini benar-benar affordable untuk kita beli teman-teman. Oke, kita bahas dulu row jalannya. Jadi meskipun ini perumahan lama, tapi tetap tenang aja teman-teman, row jalannya ini enak ya, sekitar 2 mobil lebih, jadi 2,5 mobil masih bisa teman-teman, dan beberapa motor masih bisa. Terus untuk rumahnya sendiri teman-teman, dari jalan gang ini ya, itu naik sekitar 40-50 cm ya, jadi tenang aja, nggak akan kebanjiran dan airnya masuk ke dalam. Terus juga sudah ada saluran airnya kayak got, pembuangan dan lain-lain sudah oke banget. Ngomong-ngomong soal lokasi teman-teman, lokasi dari rumah ini benar-benar strategis ya, baru itu benar-benar sebelahnya Mer teman-teman. Jadi kalau dari Super Indo tadi kita cuma butuh waktu 2 menitan aja untuk kita jalan ke sana. Terus ke spot-spot yang lain kayak Galaxy Mall itu sekitar 15 menitan. Terus habis itu kita ke Transmart Rumput itu sekitar 10 menitan. Dan kalau kita ke tol Tambak Sumur itu cuma 10 menit aja teman-teman. Jadi benar-benar strategis dan oke banget. Sebelum kita cek ke dalam teman-teman, yuk kita lihat fasa depannya dulu. Jadi memang beda dari rumah-rumah yang lain. Kalau kita sekilas jalan ke sini, rumah ini benar-benar kelihatan unik. Kenapa? Karena yang pertama mereka pakai warna yang sedikit ngejreng, yaitu warna kuning ya, dan warna coklat muda. Dan kalau kita lihat di sini, mereka pakai semacam keramik juga untuk menghiasi bagian fasa depannya, dan pakai para warna hitam yang digunakan untuk melindungi bagian dalam kamar mandi yang ada di kamar lantai 2. Oke, yuk kita cek masuk ke dalam. Ukuran dari rumah ini teman-teman yaitu 5 kali sekitar 75 meter persegi, dan luas bangunannya sekitar 125 meter persegi. Jadi memang gede gitu ya, 2 lantai. Dan di rumah ini ada 3 kamar tidur yang super gede semua, dan ada 4 kamar mandi, di mana 3 kamar mandinya adalah 3 kamar mandi dalam gitu ya. Nah sekarang jadi lagi ada di area carport teman. Di rumah ini cukup untuk 1 mobil karena kabarnya 5 gitu ya, cukup untuk 1 mobil dan beberapa motor. Nah di sebelah kiri jerit ini bisa dipakai untuk parkiran motornya teman-teman ya. Jadi masih ada space, dan di area ini juga disediakan kayak keran, terus habis itu tandon air, meteran air, dan sanyo sebagai operasional air kita di sini juga sudah ada. Jadi benar-benar lengkap di area depan ini. Nah meskipun dari jalan teman-teman sudah naik sekitar 40-50 cm, nah di area carport ini tetap menanjak sedikit ya. Jadi memang benar-benar rumahnya tinggi dari jalan gitu ya. Ini juga dilengkapi oleh septic tanknya ada di depan sini, dan di daerah sini ada teras teman-teman ya. Oke, kita taruh sesuatu di sini masih oke, kanan kiri ya. Di tengah nggak bisa, soalnya pintunya mereka pakai konsep pintu di tengah. Dan double door, cuman double doornya sedikit unik. Soalnya nggak langsung 2 presisi gitu ya, tapi satunya lebih besar, satunya lebih kecil. Yuk kita coba cek ke dalam. Oke, sekarang jadi sudah ada di area living roomnya. Jadi living roomnya ini konsepnya tetap open space ya. Jadi nyambung ke ruang keluarga. Ini bisa kita manfaatkan. Kalau teman-teman mau pakai sekat, it's okay. Nggak pun juga nggak apa-apa supaya kelihatan lebih besar. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, nah ceilingnya sendiri teman-teman ini sekitar 3,8 meteran. Jadi termasuk tinggi gitu ya. Dan sirkulasi di sini enak. Karena ini rumahnya juga hadap utara, jadi anginnya tetap dapat, nggak panas juga, jadi sirkulasi udaranya oke. Nah di sebelah pintu tadi teman-teman juga sudah disediakan jendela yang bisa dibuka, jadi udaranya bisa masuk keluar, sirkulasinya oke banget. Yuk kita coba cek ke sebelah sini. Jadi di lantai 1 ini karena ada 3 kamar tidur, yang satu ada di bawah teman-teman ya. Coba kita cek dulu.
Oke, ini adalah kamar pertama di lantai 1. Ukuran cukup besar teman-teman, sekitar 3 meter kali 3,5 meteran, dan ada kamar mandi dalamnya. Ya, jarang-jarang ada rumah yang punya kamar mandi dalam semua, gitu ya. Nah, di rumah ini juga semuanya sudah dilengkapi oleh instalasi-instalasi teman-teman. Listrik sudah ada. Di kamar ini juga sudah ada AC ya, jadi selangnya juga sudah ada, stop kontaknya sudah ada, jadi benar-benar kita tinggal masang aja, nggak ribet gitu ya. Nah, di sini juga ada kamar mandi dalamnya. Tapi sebelum kita kamar mandi dalam juga sediakan wastafel di luar sini teman-teman ya. Jadi wastafelnya di luar. Dan nah, kamar mandinya menurut jadi cukup gede, nggak terlalu sempit ya untuk rumah yang ukuran segini. Terus juga sudah ada exhaust-nya, shower, dan juga ada kloset duduknya. Jadi benar-benar oke. Terus di pinggir-pinggirnya juga sudah keramik teman-teman, kayak gini warna putih model marmer gitu ya. Ada instalasi untuk water heaternya juga, jadi benar-benar praktis, kita tinggal masang-masang aja. Oke, yuk kita coba ke sebelah ada apa. Nah, di sebelah kamar tadi teman-teman sudah dibuatkan dapur ya. Dapurnya ini dibikin jadi 2. Yang sebelah sana untuk masak, sudah ada salurannya untuk LPG. Sebelah sini digunakan untuk cuci piring, sudah ada sinknya. Nah, sudah untuk listrik semuanya juga sudah ada teman-teman. Di atas pun juga sudah ada. Jadi kalau teman-teman mau masang exhaust pun juga ada. Tenang aja. Nah, mungkin di sini memang butuh exhaust teman-teman ya. Meskipun ceilingnya tinggi sama kayak depan sekitar 3,8, tapi di belakang sini ini sudah ditutup full teman-teman. Meskipun ada void ya, tapi ditutup full. Jadi alangkah baiknya kalau ada exhaust yang bisa nyerap asap-asap yang ada di sini gitu ya. Mereka juga sudah ngasih backsplash yang cukup kekinian, kotak-kotak mozaik gitu ya. Jadi oke banget kalau teman-teman nanti mau nambahin kabinet atas dan bawah, sangat oke. Tapi teman-teman PR-nya karena di sini dindingnya warna kuning, jadi harus benar-benar disesuaikan warnanya, jangan sampai bentrok, jangan sampai nyeleneh, supaya rumahnya tetap kelihatan cantik gitu ya. Oke, di belakang sini ini juga ada space kecil yang digunakan untuk mini service area. Kalau mau dipasang mesin cuci di sini masih bisa, ada saluran pembuangan juga, ada keran juga. Tapi untuk jemurnya nanti kita coba cek ke atas, ada tempatnya sendiri. Oke, yuk kita cek sekarang ke sana. Oke, sekarang kita coba cek kamar mandi yang ada di lantai 1. Jadi kamar mandi ini terpisah teman-teman, memang untuk tamu ya. Dan speknya hampir sama seperti kamar mandi dalam tadi. Di sekelilingnya sudah ada keramik pakai motif granit gitu ya, bercak-bercak marmer. Terus ada kloset duduk, ada showernya juga. Dan space-nya menurutku masih cukup oke gitu ya untuk rumah yang panjang dan kompak ini. Nah, di depan kamar mandi ini teman-teman, ini ada space yang digunakan untuk gudang. Jadi bawah tangganya kita nggak perlu skat-skat lagi, nggak perlu bikin kabinet dari HPL lagi, dari multiplex lagi. Nah, ini sudah disediakan, cuman kita nambahin pintu aja di sini kalau pengen terlihat lebih rapi lagi gitu ya. Nah, ini space-nya juga cukup oke. Mau nyimpen barang-barang yang besar pun juga masih bisa di sini karena tinggi. Dan sudah disediakan lampu teman-teman ya. Jadi kalau kita nyari barang terbantu banget nih dengan adanya lampu gitu ya. Yuk kita coba cek ke lantai 2-nya seperti apa. Let's go. Nah, area tangga ini teman-teman, ini cukup untuk 1 orang ya. Jadi kalau untuk 2 orang rasanya terlalu sempit gitu, mepet banget gitu ya. Nggak ada pegangan tangganya, tapi ini kayak semacam lorong. Cuman ada besi-besi pemisah kayak gini. Dan ceilingnya teman-teman di sini lebih tinggi daripada bawah ya. Ini sekitar 4-5 meteran voidnya. Dan di sini juga dilengkapi sama kaca teman-teman. Jadi meskipun siang-siang kita nggak pakai lampu, tetap cahaya bisa masuk dan udaranya tetap bisa masuk karena bisa dibuka semua. Nah, tapi yang bisa dibuka cuma 2 ya, bawah semua ini. Jadi kalau siang-siang kayak gini kita nggak perlu hidupin lampu banyak-banyak teman-teman, sudah bisa tercukupi dan kita lebih hemat energi. Oke, sekarang jadi ada di lantai 2. Jadi di lantai 2 ini ada 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi ya. Semuanya kamar mandi dalam teman-teman. Oke, dan juga ada di area servis. Coba kita cek dulu area servisnya kayak apa. Oke, sembari kita menuju ke sana kita perlu lewat lorong kayak gini dulu teman-teman ya. Setelah kita lewat lorong, nah kita ketemu sama area servis ini. Jadi opsional teman-teman mau nyuci di bawah, mau nyuci di atas pun bisa karena di sini juga sudah disediakan keran dan stop kontaknya. Tapi kalau pengen lebih praktis, semuanya di sini biar nggak naik turun bisa juga teman-teman. Dan di sini juga sudah disediakan tangga teman-teman. Tangganya ini kemana? Ini ke area atas untuk kita kalau ada keperluan betulin tandon air atas, ya itu bisa. Jadi tandonnya di sini ada 2, tandon bawah dan tandon atas.
Jadi sangat cukup untuk persediaan air kita gitu ya. Oke sih. Yuk sekarang kita coba cek kamarnya kayak apa. Let's go. Oke, sekarang Gidit masuk di kamar kedua di lantai 2. Jadi ini ukurannya lebih besar daripada yang bawah, teman-teman, sekitar 4 kali 3 meter. Terus mereka di sini juga dari bawah sampai atas lantainya pakai granit 60-60 krem. Tapi di sini kekurangannya mungkin untuk lantainya kurang mepet ya. Jadi garis-garisnya ada warna putihnya masih kelihatan, teman-teman. Terus instalasinya pun juga sama, semuanya juga sudah dipasang AC, listrik pun juga sudah ada, pintunya pun juga speknya sama gitu ya. Dan ada kamar mandi dalamnya. Kamar mandi dalamnya pun juga punya spek yang sama. Tapi kalau yang di sini wastafelnya ada di dalam ya. Jadi ada kloset duduk, ada shower, ada wastafel di sebelah sini. Dindingnya semua juga sudah di keramik, pakai keramik sama, motifnya granit warna putih. Oke, yuk kita coba cek ke sebelah sana ada apa ya. Let's go. Nah, perjalanan menuju ke kamar yang terakhir, teman-teman. Di sini ada space lagi, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pengen area ruang keluarga yang lebih private bisa di lantai 2. Karena ini menurut jadi gede, jadi sekitar 5 meter kali 3 meteran. Ini bisa dipakai untuk sofa yang besar, bisa dipakai untuk TV juga gitu ya. Ada stop kontak juga, stop kontaknya juga ada semua. Jadi memang bisa digunakan untuk kebutuhan kita ya. Mau dibuat tempat untuk konten bisa, tempat untuk kerja bisa, tempat untuk naruh lemari dan lain-lain bisa. Jadi sesuai sama kebutuhan kita. Oke, yuk kita coba cek ke kamar yang terakhir. Oke, ini adalah kamar yang terakhir, teman-teman. Jadi salah satu kelebihan dari kamar ini adalah punya view ya. Jadi view-nya di sini ke depan, ke tetangga gitu ya. Dan mereka lebih banyak kaca di sini. Jadi pencahayaannya semakin bagus. Terus udaranya pun juga bagus karena ada beberapa jendela yang bisa dibuka. Untuk speknya pun semuanya sama. Jadi catnya warna kuning, pakai granit 60-60, pintunya pun juga warna putih sama. Untuk instalasi listrik, AC semuanya juga sudah lengkap. Ceilingnya untuk di lantai 2 ini sekitar 3,5an, jadi lebih pendek sedikit tapi nggak kerasa gitu ya. Hampir sama seperti yang ada di bawah. Oke, kita coba cek kamar mandinya. Nah, ini seperti di kamar mandi yang pertama, teman-teman. Ada di luar kamar mandinya, jadi di area kamar gitu ya. Di kamar mandinya pun juga sama speknya, ada shower, ada kloset duduk, dan pintunya ya, bukan pintu plastik ya. Jadi sama dari bawah sampai atas, motifnya warna putih dan ada garis hitamnya gitu ya. Yuk kita turun ke bawah. Oke, sedikit review. Jadi rumah ini ukurannya 5x15, teman-teman, 75 meter persegi. Bangunannya 125 meter persegi, ada 1 carport dan bisa untuk beberapa motor, 2 motor cukup. Terus kamarnya ada 3 kamar tidur dan 4 kamar mandi. 3 kamar mandinya ada kamar mandi dalam gitu ya. Terus untuk suratnya, teman-teman, sudah SHM dan ada IMB-nya, jadi sangat welcome untuk teman-teman yang mau KPR. Terus di sini juga sudah PDAM ya. Banyak tandonnya ada di bawah dan juga ada di atas. Terus listriknya 3.500, teman-teman. Harganya, teman-teman, ini cuma 1,6 eman dan masih bisa nego ya. Jarang-jarang ada di lokasi yang strategis. Harganya cuma 1,6, kemana-mana gampang dan ukurannya juga termasuk ukuran yang oke, lumayan besar ya. Kalau teman-teman punya pertanyaan lagi tentang rumah ini atau rumah-rumah yang lain, teman-teman bisa langsung kontak Jedit, nomornya ada di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe channel Jual Rumah Murah SBY supaya teman-teman dapat info terbaru terkini tentang rumah-rumah dan properti yang bagus yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Oke, thank you for watching and see you in our next video. Bye bye.